Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kasus yang berjudul Analisis dan Perancangan Tata Kelola dan Pengelolaan Teknologi Informasi berbasis kerangka COVID-5, Domain Aligned Plan Organized atau APO. Studi kasus dari Diskominfo Jabar. Ini adalah anggota kami, ada Bintang Rasya, Kio Putri, saya sendiri Arida, ada Rismawati, Salma Anggraini, dan Jody Kurniawan. Di sini akan membahas tentang yang pertama ada pendahuluan, kedua ada aspek people, yang ketiga ada aspek proses, dan yang keempat ada aspek teknologi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Permenkominfo 11 tahun 2007, untuk mencapai good governance, Diskominfo Jabar perlu mengimplementasikan praktik tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi atau TI yang baik demi mengintegrasikan pengelolaan organisasi untuk memastikan bahwa TI dimanfaatkan secara seoptimal mungkin. Namun, dalam implementasinya, tata kelola TI organisasi belum optimal diterapkan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi tata kelola dan pengelolaan TI Diskominfo Jabar saat ini dalam melakukan proses-proses yang telah didefinisikan dalam model assessment menggunakan COVID-5 pada domain APO. Yang pertama ada aspek people. Berdasarkan asesmen pada enable people, skills, and competencies, kesenjangan yang ada di Diskominfo Jabar, yaitu belum optimalnya penerapan poin penilaian yang terkait proses domain APO prioritas berikut ini. Yang pertama ada kepatuhan terhadap framework manajemen portofolio, yang kedua ada pengembangan kompetensi SDM bersertifikat, yang ketiga ada kemampuan mengelola siklus hidup pengembangan sistem, dan yang terakhir kemampuan teknik yang spesifik terkait keamanan informasi. Selanjutnya, ada rekomendasi rancangan aspek people. Rancangan people dibuat berdasarkan kesenjangan dari hasil asesmen enabler ketiga dan ketujuh. Pada tabel di bawah ini merupakan rekomendasi pemetaan posisi yang dibutuhkan di Diskominfo Jabar. Untuk peran yang struktur yang dibutuhkan, itu ada Project Management Officer, sementara untuk di Kominfo Jabar itu ada semua kepala bidang. Kemudian Assurance Partner, untuk di Kominfonya ada auditor eksternal, kemudian Chief Risk Officer, ada kepala dinas, kemudian Enterprise Risk Commit, atau fungsi audit dan manajemen risiko. Kemudian ada aspek proses. Rekomendasi rancangan aspek proses. Rancangan proses dibuat berdasarkan kesenjangan dari hasil asesmen enabler ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5. Sehingga untuk mengatasi kesenjangan tersebut, rekomendasi perancangan yang diberikan adalah kebijakan tata kelola TI, SOP pengelolaan strategi TI, SOP pengelolaan portofolio TI, SOP pengelolaan SDM TI, SOP pengelolaan risiko TI, dan yang terakhir SOP pengelolaan keamanan informasi. Penyusunan SOP ini mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan disusun berdasarkan COVID-5 Enabling Process. Selain merancang kebijakan dan SOP, juga dibuat instruksi kerja manajemen proyek TI menggunakan aplikasi Service Desk Plus sebagai aplikasi yang direkomendasikan pada bagian rekomendasi perancangan teknologi. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Rekomendasi rancangan aspek teknologi pada tabel dibuat berdasarkan kesenjangan dari hasil asesmen enabler ke-5 dan ke-6. Rekomendasi untuk aspek teknologi yang diberikan sebagian besar merupakan aplikasi open source, kecuali GIRA Software, Microsoft Project Professional 2016, Service Desk Plus, Professional Edition, COVID-5 for Risk, and COVID-5 for Information Security. Walaupun berbayar, tentu ada kelebihan pada masing-masing tools.
Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. COVID-5 misalnya. ISACA menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk framework yang mereka berikan. Berikut ini merupakan tabel rekomendasi dan tools atau framework-nya, di mana terdapat Enterprise Architecture Tool, yaitu tools-nya RC, dan Planning merupakan tools-nya yaitu RC, Portfolio Program, tools-nya ada GRS, software, dan lain sebagainya. Lalu ada Reporting and Communication Tools, tools-nya yaitu ada GRS software, Assurance Good Practice, tools-nya juga ada GRS software. Kemudian untuk rekomendasi selanjutnya yaitu terdapat HR Kompetensi Framework dengan tools Archie atau The Open Source Archimate Modeling Tool. Kemudian Planning Tool dengan tools Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik atau EPUPNS dari Badan Kepegawaian Negara. Kemudian Performance Evaluation Process dengan tools Dashboard Information System berbasis Key Performance Indicator. Risk Register, Risk Strategi, dan Emerging Risk Advisory Service dengan tools COVID-5 for Risk, Results of Peer Review of Assurance Function dengan tools COVID-5 for Information Security, Tracking Issue System dengan tools Redmine. Berikutnya yaitu tabel hasil penyelesaian strategis proses domain APO. Terdapat proses domain dan juga nilai masing-masing. Yang pertama yaitu Manage IT Management Framework dengan nilai 7, Manage Strategi dengan nilai 6,4, Manage Enterprise Architecture dengan nilai 6,4, Manage Innovation dengan nilai 7, Manage Portfolio dengan nilai 6,4, Manage Budget and Cost dengan nilai 6, Manage Human Resource dengan nilai 7, Manage Relationship dengan nilai 7, Manage Service Agreement dengan nilai 5,8, Manage Supplier dengan nilai 7, Manage Quality dengan nilai 7, Manage Risk dengan nilai 7, Manage Security dengan nilai 6. Kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil Assessment 7 Enabler, kondisi tata kelola TI Diskominfo Jabar saat ini berdasarkan kerangka COVID-5 demi mencapai good governance belum diterapkan secara optimal jika dilihat dari cukup banyaknya kesenjangan kondisi tata kelola TI pada domain APO prioritas saat ini dengan target. Yang kedua, rekomendasi untuk rancangan pada aspek people, process, and technology dibuat dalam upaya menghilangkan kesenjangan kondisi saat ini agar bisa mencapai kondisi ideal COVID-5 berdasarkan kebutuhan Diskominfo Jabar untuk mendukung pencapaian objektifnya. Dan yang terakhir, penelitian ini dilakukan hampir selama setahun sehingga untuk kegiatan observasi berikutnya terkait dengan penelitian ini disarankan untuk mempersiapkan jadwal terlebih dahulu agar penelitian dapat berlangsung dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.